sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang kasih, saya ucapkan selamat pagi saat kita beribadah kepada Tuhan di rumah saja. Kita percaya walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita selalu datang dengan hati yang berucapan syukur kepada Tuhan, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Mari saudara-saudara yang kasih, kita akan persiapkan diri kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memujikan penyembahan kepada Tuhan dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau memuliakan Dia, karena hanya Dia satu-satunya yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita, dan memberikan kedamaian. Satu-satunya yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau satu-satunya
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menebus, Tuhan memulihku. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, pada saat pagi hari ini Kau masih perkenankan kami untuk datang kepada-Mu, untuk mengucap syukur kepada-Mu karena kasih setia-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kau sudah memberkati kami hari lepas hari, dan saat pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada-Mu, kami akan menyenangkan hati-Mu Bapa, kami mau membawa puji-pujian kami ke hadapan Engkau. Biarlah Tuhan, Kau yang akan sertai kami semuanya dimanapun kami berada. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada-Mu. Kami percaya Kau sucikan dan kuduskan setiap ruangan dimanapun anak-anak-Mu berada untuk beribadah dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga kami semua boleh diberkati baik di ruang puji-pujian maupun firman Tuhan yang akan dimintakan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, dan biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh diberkati dan kami boleh senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami mulai ibadah pada hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih, kita punya Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang menjadi segalanya, menjadi tumpuan harapan kita. Untuk itu Tuhan, untuk itu saudaraku, biar kita mau bersukacita, bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kita mau senangkan hati Tuhan. Dialah segalanya. Haleluya.
dunia seperti ini. Namun kita anak-anaknya tetap dipelihara oleh Tuhan karena kebaikan dan kemurahannya. Puji Tuhan saudara, biar kita mau selalu bersorak-sorai karena Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Ada di dalam puji Tuhan, haleluya. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Bila sukacita kita pagi hari ini disempurnakan oleh kuasa firman yang akan disampaikan oleh hamba. Bila Tuhan menjaga kehidupan kita, kami merasakan sehingga kekuatan kuasa selalu akan kami menyertai kita semua.
Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan nama-Mu Bapa. Terlebih Tuhan, kami rindu untuk berkumpul bersama di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan pulihkan kami, Engkau yang akan pulihkan keberadaan kami. Dan kami percaya oleh kuasa firman-Mu Tuhan, kami senantiasa dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jika sebentar kami akan mendengarkan keberadaan firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus meliputi kami semua, sehingga setiap firman yang dikatakan oleh hamba-Mu boleh menjadi kekuatan kami di dalam kami melangkah maju kehidupan kami mengalir pasar, sehingga kami tidak lemah, namun kami tetap semangat di dalam kami menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu yang hendak menyampaikan keberadaan firman-Mu. Bila urapan kuasa Roh Kudus-Mu melimpah atas kehidupan beliau, sehingga setiap firman yang ditentangkan oleh hamba-Mu benar-benar menjadi kekuatan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan sambut keberadaan firman-Mu dengan ucapan syukur dan percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berkumpul kembali di rumah masing-masing. Kita harus tetap semangat karena Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dalam keadaan susah dan senang. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan 6. Ulangan pasal 6 kita baca mulai dari ayat 4, 5, 6. Untuk menghormati firman Allah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 1, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Firman Allah pagi hari ini saya beri judul Mengasihi Allah. Kasih yang terutama adalah mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perintah mengasihi Tuhan itu bukan didominasi oleh umat-umat Allah pada perjanjian baru saja. Namun mereka yang hidup di dalam perjanjian lama harus hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini kita baca Ulangan pasal 6 ini adalah perjanjian lama. Perjanjian baru juga dituliskan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Yang terutama mengasihi akan Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengan segenap hati kita tahu hati kita ini
adalah roh kita. Roh ada di dalam hati kita. Jadi saudara, pasti pertama kali yang memutuskan segala sesuatu adalah hati ini. Dan dengan segenap jiwa kita, jiwa ini adalah yang dapat berpikir dan mempunyai emosi dan perasaan dan kehendak, itulah adalah jiwa. Jiwa untuk mengasihi Allah. Sebab jiwa kita ini adalah miliknya Allah. Jiwa tumbuh di dalam tubuh kita. Jadi dengan segenap hati kita, pertama kali pasti dari dalam hati dulu. Setelah hati, lalu jiwa kita. Setelah jiwa kita melangkah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Baik secara perbuatan maupun secara tindakan, itu adalah didasari dari hati terlebih dahulu. Oleh sebab itu Amsal Sulaiman mengatakan, jagalah hatimu. Kita harus dapat menjaga hati kita, supaya hati kita ini jangan sampai yaitu kena ternoda dengan masalah-masalah yang membuat hati kita sakit, hati kita sedih, hati kita susah. Padahal setiap orang yang hatinya sudah ada Roh Kudus itu tidak akan mengalami kesusahan, kesedihan, dan lain sebagainya yang terus-menerus. Seperti Yohanes, saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah dari Tuhan yaitu untuk mengasihi. Karena apa, saudara? Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Karena di dalam kasih itulah, saudara, kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru, yang asalnya daripada Allah. Seperti Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37, di sini mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudaraku, hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Dan biarlah firman Allah yang kita baca di dalam Ulangan pasal 6 tadi, kita kembali ke Ulangan pasal 6. Di sana dituliskan kita harus menceritakan. Ayat yang ke-7 saya baca, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau
baring dan apabila engkau bangun. Di dalam kita mendidik putra-putri kita, baik cucu-cucu kita, harus senantiasa kita ceritai, kita ajari bagaimana firman Allah mengatakan, supaya kita berulang-ulang. Jadi mulai dari saya kecil, saya remaja itu, saya sudah mendengarkan firman Allah ini yang kita baca ini, saudara. Ini memang kewajiban kita untuk menceritakan, untuk memberitakan kepada anak cucu kita. Mungkin kita masuk rumah, di situ ada tulisan. Kalau di rumah saya itu, di situ ada tulisan Tuhan berkati rumah ini. Terus ada lagi dalam Mazmur, pelita firman-Mu adalah pelita kakiku. Jadi ketika mata memandang, dia membaca, itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Atau lagi kalau kita sedang berjalan, kita sedang berbaring, bangun tidur, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang selalu memberkati di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada darimu, dan haruslah itu menjadi lambang di darimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi keselamatan, saudara, keselamatan yang dari Tuhan itu bisa kita lihat kalau di dalam kita itu sudah ada tanda dari Tuhan. Lalu ketika Allah mau menyelamatkan bangsa Mesir, saudara, tiang pintu itu sudah dibumbui darah. Lalu yang di atasnya juga ada tanda darah. Itu apa, saudara, tandanya? Bahwa kita semuanya bisa selamat karena tanda yang sudah diberikan oleh Tuhan di dalam kita, di tangan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, haruslah kita mengucap syukur, karena lambang darah adalah lambang dari keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bukankah kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita? Berarti mulai sekarang ini, saudara, mari kita akan memerintahkan hati kita ini untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan akan firman daripada Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Kasih kepada Tuhan Yesus tanpa perbuatan, tanpa kita melakukan, juga akan kosong. Saudaraku, bangsa Israel, saudara, ketika berbuat dosa yang dipimpin oleh Nabi Musa, dia setelah berbuat dosa, Nabi Musa dan Harun berdoa mati-matian kepada Tuhan, supaya Tuhan apa? Mengampuni segala dosa-dosa yang telah dilakukan bangsa itu. Allah mengampuni, saudara, karena memang Nabi Musa adalah yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nabi Musa adalah
Allah seperti Allah yang penuh dengan kesabaran. Nah, sifatnya Nabi Musa itu sabar, saudara. Namun dia juga pernah mengalami tidak sabar. Tuhan berkata, kamu berkata kepada batu itu, nanti pasti keluar airnya. Namun karena hati manusiawinya jengkel, lalu batu itu dipukul. Nah, Nabi Musa akhirnya mendapat resikonya, yaitu dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian karena memang dia sudah melanggar firman Tuhan. Kasih Allah adalah satu. Janji Allah itu yang selalu kita andalkan di dalam kehidupan kita ini, saudara. Apalagi musim pandemi seperti ini, saudara, kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena orang yang dekat kepada Tuhan itu pasti jiwanya, hatinya penuh dengan sukacita. Allah mengampuni walaupun berulang-ulang kita berbuat dosa. Dengan kerendahan hati kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan. Karena Allah penuh kasih setia. Allah mengasihi kita, Allah memberkati kita. Apapun yang kita inginkan, Allah selalu memberkati. Karena kita percaya dan mengandalkan akan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya kira renungan firman Allah sampai di sini. Kita akan mengakhiri firman Allah, yaitu dengan memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan hati orang Israel mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi dalam perjanjian lama seperti ini Allah mengasihi kita. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menganjurkan juga kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, yaitu Aku mengasihi Engkau. Sini
yang telah memberkati kami akan firman-Mu. Biarlah kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, sehingga kami semua, seluruh jemaat-Mu yang ibadah di rumah mereka masing-masing dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Meteraikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat merenungkannya siang dan malam. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, kita telah mendengarkan firman Allah. Biar firman Allah menjadi kekuatan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Doa syafaat di rumah masing-masing jangan dilupakan. Lalu saudara, hari Kamis besok tanggal 21 seperti yang ada di layar ini, ada ibadah streaming dimulai jam 7 pagi. Di pelayan-pelayan sudah ada di sini supaya dapat menyiapkan dirinya untuk melayani Tuhan. Lalu hari Jumat nanti kita mulai doa puasa selama 10 hari sampai tanggal berapa itu. Jadi sampai 10 hari nanti baru nggak tahu kita rencanakan bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi. Oleh sebab itu kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu baik. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kami mengucap syukur kembali kehadiran Tuhan yang telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan akan termeterai di dalam hati nurani kami, sehingga di dalam kami melangkah Tuhan, di dalam kami bertindak, kami akan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pimpinlah kami semua kepada jalan-Mu yang benar. Bawalah kami lebih hari lebih dekat, lebih hari lebih setia di dalam kami mengiring Engkau. Kuatkan dan teguhkan iman dan percaya kami kepadamu. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, buat negara dan bangsa kami Indonesia. Engkau akan berkati negara kami ini Tuhan,
masalah COVID-19 yang telah melanda negara kami ini. Engkau sendiri yang akan menghentikan penyakit ini Tuhan, sehingga kami semua umat-umat-Mu dapat beribadah dan umat-umat yang lain juga dapat beribadah dengan penuh sukacita. Walaupun sekarang beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami memperoleh kekuatan yang baru. Tuhan, Kau akan berkati Bapak Kepala Negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Bapak, oh Tuhan, Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Kau berkati. Kau juga memberkati Tuhan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota Tuhan. Engkau berkati Pak Camat, Ibu Camat. Engkau berkati kepala desa kami. Engkau berkati RT RW, seluruh jajaran rakyat Indonesia yang saat ini sedang berduka Tuhan. Engkau akan tolong campur tangan bagi para medis yang menangani penyakit corona ini. Kau berkati kekuatan dan kemampuan baik para dokter, para perawat, para medis yang lain Tuhan. Seluruh Indonesia ini Kau berkati kekuatan dan kemampuan, dan mereka selalu senantiasa bersukacita karena berkat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini yang hari ini tinggal di rumah mereka masing-masing. Kau naungi dan lindungi mereka Tuhan. Kemanapun mereka pergi, Kau menjagai mereka semua sehingga mereka selamat. Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka yang bekerja Tuhan, yang mendapat pekerjaan di PHK dan lain sebagainya. Engkau membuka jalan lain Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati saudara-saudara kami ini, baik mereka yang bekerja Tuhan, baik di rumah sakit, di bank, di ekspedisi, di darat, di laut, walaupun dirumahkan. Engkau berkati kekuatan, kemampuan mereka, baik mereka yang membuka bengkel elektronik, bengkel mobil, bengkel sepeda motor, tolong Tuhan. Mereka yang bensin sipil maupun asli, Kau berkati mereka yang membuka toko, membuka warung, berjualan apapun Tuhan yang diupayakan. Seluruh jemaat-Mu Kau akan memberkati untuk mencukupi segala keperluan dan kebutuhan mereka, untuk biaya pendidikan putra-putri mereka, baik yang ada di TK, di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Tolong Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dengan berlimpah-limpah, seperti Tuhan Yesus memberkati Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub dengan penuh kelimpahan Tuhan untuk kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain. Biar kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan dan yang memberkati, mari kita akan pulang bersama-sama dengan membawa berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Untuk ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang hidup Yesus Kristus. Kasih
Di